Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Jadi cerita ini karya dari Teh Vika. Maaf ya kalau ceritanya itu nggak kebaca kata-kata kasarnya guys. Jadi kita lanjut. Maaf ya kalau cara bacanya ada yang kurang, karena takut ada yang takut YouTube nanti memberi teguran lewat kata-kata kasar gitu. Jadi mohon maaf ya untuk kata-kata yang gak terbaca. Pertemuan yang benar-benar ia sesali. Mengapa harus bertemu dengan pria kurang ajar tak tahu diri itu? Ingin sekali rasanya ia mencekik lelaki itu jika boleh. Lihat saja akan ada pemberontakan seorang Renia Anjani. Ia teringat pertemuan siang tadi. Dret-dret, ponsel yang ada di dalam tasnya bergetar, menandakan ada telepon dari seseorang, Mama. Sebelum mengangkat telepon dari sang mama, ia memperbaiki suaranya terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Kamu di mana sayang? Lagi perjalanan pulang dari kampus. Kenapa Ma? Gini, bisa jemput Mama nak. Sopir Mama lagi cuti karena anaknya sakit. Mama mau dijemput di mana? Di bandara. Pesawat Mama landing sekitar setengah jam lagi. Mama Reni memang seorang businesswoman dan cabangnya sudah di mana-mana. Oh, oke. Reni sekarang OTW. Mama tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ia menutup ponsel dan memberitahukan pada sang sopir untuk ke bandara terlebih dahulu. Sesampainya di bandara, ia dengan cepat berjalan di mana tempat sang mama. Tadi mamanya sempat memberitahunya lewat pesan singkat di mana ia berada. Bruk, astagfirullah. Kenapa setiap ia berada di bandara, ia selalu menabrak orang? Ia mengangkat kepalanya. Ma, Loh? Ya Allah, kenapa juga ia selalu bertemu dengan lelaki ini? Dengan cepat ia meraih wajah laki-laki di hadapannya dan mencakarnya. Woi, lo apa-apaan sih? Sang pria berteriak kesal. Bagaimana bisa wanita di hadapannya ini bertingkah sangat barbar? Lo gila ya? Akhirnya dendam gue terbalaskan. Iya, gue gila karena gue benci lihat muka lo. Ini cewek kayaknya beneran stres, pikir pria yang baru saja Reni raup wajahnya. Saat Reni hendak meraih wajah lelaki mengesalkan di hadapannya itu sekali lagi, seseorang menginstruksi. Kalian ngapain? Mereka mendadak beku dan melihat sumber suara yang menatap mereka heran. Walah, yang ini toh calon mantu bunda. Gelis pisan Pintar kamu Nik. Calon mantu? Enggak tante, dan gak pernah mau. Enggak bun. Lo kenapa? Bukannya kalian pacaran ya? Nggak baik loh pacaran lama-lama, ntar gak jodoh. Ya, ini berubah ekspresinya. Niko semakin cemas. Bundanya tak boleh banyak pikiran. Ini adalah batas waktu yang diberikan sang bunda. Kalau ia tidak menuruti sang bunda, jantungnya bisa kambuh. Iya bun, ini calon mantu bunda. Dengan santai Niko memperkenalkan Reni di hadapan bundanya. Dan ya, jangan lupakan tangan nakal yang sudah merangkul mesra. Mendengar ucapan ngawur dari lelaki asing di sampingnya, Reni berteriak kesal. Apa? Belum usai, masalah sakit hatinya sekarang bertambah lagi. Ingin sekali rasanya ia mengumpal mulut tak tahu malu itu yang beraninya mengklaim dirinya. Sayang, sentuhan dari samping membuat Reni memalingkan wajahnya ke arah sumber suara. Reni gak mau Ma. Reni menggeleng dengan air mata yang sudah menggenang. Tentu saja ia tak mau. Wanita mana yang ingin menikah dengan lelaki yang belum tentu asal-usulnya dan dengan seenak hati mengklaim bahwa dirinya adalah calon menantu bundanya. Reni tak habis pikir dengan jalan pikiran lelaki itu. Ingin sekali ia menyumpah serapahi, namun ia sudah hijrah. Ia sudah melatih mulutnya agar tak lagi mengumpat. Anggi, Mama Reni itu meraih tubuh putrinya. Ia juga kesal pada pemuda yang seenaknya mengatakan pada orang tuanya
bahwa putrinya ini adalah calon istrinya. Sudah, tenangin dulu diri dulu ya, biar mama yang bicara sama Mbak Yani. Pasti dia akan paham. Reni mengangguk patuh. Semoga saja mamanya berhasil meyakinkan bunda lelaki itu. Selamat pagi calon manten. Ingin sekali Reni menyumpal mulut ember di depannya. Bisa diam gak? Reni melotot agar terlihat kejam di mata saudara kembarnya. Namun nyatanya tak berhasil. Reno malah seperti semakin tertawa puas. Gak mempan Reren. Mau itu bola mata keluar juga gak bakal ngerubah apapun. Lo bakalan nikah sama om-om. Ih, Reni semakin murka. Jika diingatkan dengan masalah pengantin dan pria itu, rasanya Reni ingin membakar seluruh jagat raya. Diam gak? Ancamnya sambil menunjuk wajah Reno. Enggak, we. Reno malah semakin menguji kesabaran saudara kembarnya. Wajahnya sudah merah padam, di mana itu sangat kontras dengan wajah putih bersihnya. Awas ya, lihat pembalasan gue. Reni menampilkan senyum devilnya. Menjalankan ide yang ada di pikirannya rasanya tak salah. Sakit somplak. Sekarang Reni yang tertawa puas melihat wajah kesakitan saudara kembarnya. Tak ada jalan lain agar Reno berhenti merecokinya. Menggigitnya dengan keras. Ada untungnya giginya tajam. Rasain. Reni berlalu pergi. Ia harus menyelesaikan sesuatu. Ia harus melabrak seseorang yang lancang mengusik hidup tentramnya. Woi, keluar loh. Dengan tak tahu malunya, Reni datang ke kantor dan berteriak layaknya orang kesetanan. Ia bahkan tak peduli saat para karyawan melihatnya aneh. Memakai gamis terusan dengan hijab lebar namun berteriak barbar. Sungguh perpaduan yang aneh. Kalau lo gak keluar dalam waktu 5 detik, lo bakal lihat kantor lo ini rata dengan tanah. Keluar sebelum gue bakar kantor ini. Suaranya menggema membuat semua orang bergidik. Semoga saja ucapannya hanya sekedar bualan semata. Mereka tak yakin jika melihat pakaian yang dikenakan Reni, termasuk sopan dan amat tertutup. Ada apa sih ribut-ribut? Suara dari arah belakang kerumunan memecah segala persepsi yang ada dalam benak mereka. Reni berbalik dan melihat siapa yang baru saja menginterupsi. Oh, akhirnya pemeran utamanya datang juga. Bagus. Melihat wajah Reni tak bersahabat, Niko malah tersenyum manis. Ternyata calon istri ada di sini. Ada apa sayang? Kok buat rusuh sih? Ini kantor sayang, gak baik. Jaga image dong. Reni semakin terbelalak tak percaya. Sedang apa laki-laki ini? White sayang? Sayang? Mulut buaya emang. Reni meremehkan. Jangan salah sayang, buaya itu makhluk paling setia loh. Dia paling setia pada pasangannya. Itu buaya beneran. Kalau buaya kayak lo sih nggak tahu. Reni masih saja berucap sinis. Rasanya jika bertemu dengan lelaki itu darahnya seketika mendidih. Iya aja deh. Yang penting aku setianya sama kamu. Semua pandangan karyawan yang tadinya mengernyit heran berubah menjadi sorakan. Seakan mengejek sang atasan yang dimabuk asmara. Hus, diam semua. Ini urusan rumah tangga, gak baik diumbar. Sana kalian kerja, khusus. Melihat tingkah Niko itu, Reni semakin meradang saja. Apa maksudnya tadi rumah tangga? Rumah tangga siapa? Saat semua berlalu, Niko mengalihkan pandangannya pada gadis berhijab pink yang dipadukan dengan gamis abu-abu. Yuk sini, ke ruanganku saja. Lebih nyaman buat diskusi. Ia meraih pergelangan tangan Reni. Bukannya mengikuti, Reni malah menyentaknya kuat. Bahkan tangannya melayang bebas di pipi Niko yang terbilang mulus. Plak, jangan harap bisa nyentuh gue. Niko menatap Reni masih dengan senyum manisnya. Aduh, berkurang deh ketampanan gue. Kok ditampar sih, harusnya itu dicium aja. Niko memang tak tahu malu. Begitu pikir Reni, bagaimana bisa dengan belak-belakan mengatakan hal yang seharusnya tak dikatakan di ruang publik. Diam gak? Ancamnya, namun dianggap angin lalu saja membuat Reni gregetan. Dengan segala tenaga, Reni meraih lengan pria yang terbalut kemeja, menariknya sedikit dengan gerakan memutar.
Wow, kok malah dicubit? Niko mengusap lengannya yang terasa panas. Dengan pemandangan masih mengarah pada Reni yang napasnya naik turun menahan kesal. Galak banget sih. Pipinya sampai merah gitu. Makin cantik tahu. Bukannya merasa sakit, Niko malah melancarkan gombalan khasnya. Ini bukan pertama kalinya ia mendapatkan tamparan ataupun hal menyakitkan lainnya dari seorang gadis. Jangan lupa, dia ini playboy cap kadal. Dasar sinting, Reni memilih berlalu saja. Niatnya yang akan merubah jalan pikiran lelaki sinting itu sepertinya tak mungkin terjadi. Bisa-bisanya dirinya hipertensi. Eits, mau kemana sih? Masih dengan suara yang dilembut-lembutkan. Tahu kan cara pria buaya menggombal? Bayangkan begitu saja. Lepasin jilbab gue. Reni terpaksa kembali membalikkan tubuhnya. Pasalnya Niko itu tak berperasaan sekali menarik ujung hijabnya hingga ia hampir saja terhuyung ke belakang. Kita ke ruangan gue dulu. Suara berubah, bahkan terdengar serius. Apakah pria memang bisa berubah-ubah seperti itu? Tak mau semakin membuat dirinya malu di hadapan karyawan pria ini, akhirnya ia menurut dengan ujung hijabnya masih saja dipegang oleh Niko. Lo mau ngomong apa? To the point, Reni langsung mempertanyakan maksud Niko membawa dirinya ke ruangan ini. Gue cuma mau bilang baik-baik ya, nanti stok sabarnya ditambah juga. Soalnya setiap hari lo bakal bertemu makhluk tampan dan menggemaskan seperti gue. Matanya mengedip ke arah Reni, membuat Reni semakin bergidik ngeri saja. Mengapa pria ini seperti bunglon, berubah-ubah tak jelas? Lo tahu hal yang paling gue benci di dunia ini? Enggak, dan gue enggak mau tahu. Santai sekali menjawabnya, bahkan ia menyilangkan tangannya di dada. Gue paling benci ketemu lo di bandara waktu itu. Gue benci kenapa gue harus tabrakan sama lo. Dan gue benci pernah sumpahin lo jadi jomblo. Pokoknya gue benci lo. Emang gue pikirin yang terpenting lo harus pura-pura jadi calon istri terbaik di depan bunda. Memajukan sedikit tubuhnya, terpisah jarak 5 cm dari wajah Reni. Melihat itu Reni meneguk salivanya kasar. Suasana macam apa ini? Gue gak mau dan gak akan pernah mau. Tanda seru gak pakai titik apalagi koma. Saat berhasil mengembalikan kesadaran, ia menjauh melangkah agar tak begitu dekat. Harusnya lo ngerasa beruntung. Dari puluhan mantan gue yang antri buat balikan, lo yang terpilih. Menampilkan wajah tengil tanpa dosa, Niko berjalan menuju kursi kebanggaan sebagai CEO. Gue bukan mantan lo. Dasar, sekali lagi Reni berteriak kesal. Harus bagaimana ia menjelaskan kalau ia tak mau pada laki-laki yang berpotensi membuatnya mati mendadak karena darah tinggi? Astagfirullah, emang bukan, tapi masa depan gue. Balasan yang sama sekali Reni tak harapkan. Mengapa harus dirinya? Lo cuma mau ngomong ini kan? Oke, gue pergi. Percuma bicara sama orang gak jelas kayak lo. Muak tau gak? Masih dengan emosinya yang meluap-luap, ia menghentikan kakinya menuju pintu. Melihat itu Niko hanya tersenyum puas, kekanakan. Baru saja akan membuka pintu, seseorang lebih dulu masuk membuat Reni mundur selangkah. Mundur mulu perasaan, kapan majunya? Calon mantu. Bersambung. Thank you for watching.